Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, tempat pertama bagi anak belajar tentang dirinya sendiri dan kehidupan, dan tempat pertama bagi anak belajar tentang bagaimana bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Idealnya, keluarga itu harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seorang anak. Tapi, bagaimana jika justru keluarga itu menjadi tempat yang gak ideal? Justru keluarga menjadi tempat penyumbang luka yang di masa depan menjadi trauma bagi seorang anak. Jadi aku menemukan sebuah isu yang menurutku sangat sensitif, tapi isu ini justru dirasakan oleh banyak anak. Isu tersebut adalah, apakah cut off keluarga merupakan hal yang baik? Sebagai orang dewasa, tentunya kita nggak bisa langsung menjawab itu baik atau buruk, karena dalam kehidupan ini gak cuma ada hitam dan putih, tapi juga ada warna-warna lain seperti abu-abu, biru, kuning, hijau, pink, dan lain sebagainya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu apa konteksnya atau bagaimana konteksnya. Kita hidup di negara yang berlandaskan ketuhanan, jadi kita sudah terbiasa dengan doktrin-doktrin keagamaan. Dan salah satu doktrin yang paling sering diglorifikasi adalah doktrin tentang anak yang harus berbakti kepada orang tua, dan anak yang tidak boleh menyangkal orang tua, bahkan hanya sekedar mengatakan ah. Dan doktrin itu cukup ampuh untuk membuat anak diam ketika dia merasa tertekan, dan cukup ampuh untuk membuat orang tua menuntut haknya pada anak. Tapi di video kali ini aku gak pengen membahas lebih dalam tentang doktrin. Aku pengen membahas dari sisi psikologi. Dan aku ingin membawa teori Kubler-Ross, teori tentang grief, dimana grief yang dicetuskan oleh Kubler-Ross ini gak mesti tentang kedukaan atau kehilangan seseorang, tapi juga bisa mengenai individu yang sedang mengalami trauma atau rasa sakit yang begitu mendalam. Dalam teorinya, menurut Kubler-Ross, ada 5 step yang akan dialami oleh individu yang sedang mengalami grief. Yang pertama, dia akan mengalami kemarahan. Kedua, dia akan mengalami penyangkalan. Ketiga, dia akan mengalami yang namanya tawar-menawar. Keempat, dia akan mengalami yang namanya depresi. Baru akhirnya dia akan menerima seutuhnya. Nah, dalam proses untuk menerima ini, 4 tahapan pertama bisa jadi hanya berlangsung 1 kali, atau bisa jadi akan berputar-putar di keempat ini aja. Jadi nggak mesti mengalami 4 ini langsung menerima. Bisa jadi udah mengalami marah, udah mengalami penyangkalan, kemudian marah lagi, menyangkal lagi. Mungkin nggak mengalami yang namanya bargaining atau tawar-menawar, langsung mengalami depresi, atau mungkin dari awal langsung mengalami depresi. Dan cut off keluarga ini merupakan part dari keempat hal ini. Jadi apakah cut off keluarga itu merupakan hal yang baik? Jawabannya bisa jadi iya. Karena bisa jadi orang ini, anak ini hanya ingin menyembuhkan dirinya dulu, hanya ingin mengubah nasib hidupnya dulu, hanya ingin memperbaiki dirinya dulu, hanya ingin berjeda dengan kehidupan, hanya ingin berjeda dengan luka, dengan traumanya, hanya ingin berjeda untuk melihat kondisi yang sebenarnya, hanya ingin beristirahat untuk kemudian dia kembali lagi setelah merasa lebih baik. Jadi cut off itu gak melulu maknanya akan menjadi buruk, bisa jadi memiliki tujuan yang baik. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik kalau diri kita aja itu berantakan. Dan mungkin cut off yang jadi nggak baik itu adalah ketika cut off benar-benar cut off, nggak ada pemaafan dan benar-benar lost contact gitu aja. Padahal yang namanya darah itu ikatannya akan lebih kuat, lebih kental dibandingkan air, dan ikatan batin antara anak dan keluarga itu selamanya nggak akan putus. Jadi pertanyaan tentang apakah cut off keluarga itu baik, jawabannya adalah baik ketika tujuanmu untuk menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum akhirnya memperbaiki keluarga, memperbaiki hubungan keluarga.